Selamat siang para trader dan investor yang terhormat. Hari ini adalah Kamis, tanggal 2 Juli. Saya mempersembahkan kepada Anda ulasan pasar terbaru dari InstaForex. Seperti biasa, saya senang dapat bersama Anda hari ini. Jadi, saya yang setia, namun sayangnya tidak selalu berpandangan jauh ke depan. Hamba Anda terus saja melontarkan ide-ide trading yang benar-benar menguntungkan beserta realisasinya. Halo rekan trader, dengan sangat senang hati materi ini masih saya publikasikan di halaman InstaForex. Dan Anda dapat melihat kembali deretan ide trading yang telah berhasil terrealisasi dalam waktu dekat ini. Saya rasa ini semua berkat matahari selatan yang telah mengisi tubuh saya yang lemah, penuh analisis dan trading, dengan energi yang sangat tepat. Dan hal ini memungkinkan saya untuk menghasilkan ide-ide trading yang baru, tanpa ada kesalahan sama sekali. Namun saya pikir rangkaian ini cepat atau lambat akan berakhir. Tapi untuk saat ini, silahkan manfaatkan. Saya ingin mengingatkan kembali kepada Anda, jika kita melihat kalender hari libur resmi, besok bursa saham New York di Amerika Serikat tidak akan beroperasi. Besok adalah hari kemerdekaan. Jadi, mereka merayakan kemerdekaan. Sudah sejak lama mereka rayakan. Saya sendiri tidak tahu sebenarnya mereka merdeka dari siapa. Mungkin dari Iran. Mereka punya kemerdekaan sekarang. Tapi, perlu dipahami, besok adalah hari Jumat. Besok hari Jumat. Dan seharusnya besok ada data non-farm payrolls. Namun, karena mereka ada perayaan, data non-farm payrolls dipindahkan dari Jumat ke Kamis. Sekarang hari Kamis. Kemarin data non-farm payrolls pendahuluan sudah ada. Hari ini rilis data resminya. Jadi, kita beralih ke kalender berita, dan pada hari Kamis, kita pantau data non-farm payrolls pukul 15.30 yang akan mengguncang pasar dolar Amerika yang sudah cukup bergejolak. Untuk detailnya, saya tidak akan membahas lewat artikel sekarang, karena semua akan kita diskusikan bersama di grafik. Mari kita mulai. Jadi, di depan Anda adalah grafik harga emas, yang kemarin mengikuti ide trading kita untuk kenaikan harga, dengan stop di 2.000, kita berhasil mendapatkan 13.000. Rasio 6,5:1. Menurut saya, itu hasil yang layak. Kita membaca situasinya dengan baik. Meski saya sebut kita, sebenarnya ini cukup sederhana. Ini adalah level yang cukup jelas di $4.097. Terjadinya false breakout pada level terendah telah memberikan sebuah impuls long yang cukup bagus. Kemudian terjadi pullback ke zona pembalikan long, dan kita sudah bisa melihat adanya gelombang 3 yang sangat kuat, yang berhasil mendatangkan keuntungan yang sangat besar ke kantong para trader. Jadi saat ini, sebelum rilis non-farm payroll, saya tidak melihat adanya ide trading. Mengambil posisi ke arah tertentu menjelang rilis itu kurang tepat. Namun secara umum, akan lebih baik jika terbentuk struktur 3 gelombang yang lebih besar. Kita sudah punya impuls dan koreksi. Jika gelombang ketiga terbentuk, menurut saya itu benar. Tapi zona pembelian sudah terlewatkan. Para pelaku pasar Asia sudah membeli di tempat yang seharusnya, karena mereka terlambat melihat ulasan saya. Jadi, secara umum, strukturnya bisa saja seperti itu, dan Anda harus siap untuk hal tersebut. Sedang mencari keuntungan nyata dalam trading, InstaForex menawarkan spread dan komisi terendah. Untuk pasangan mata uang utama, kondisi kami lebih baik, spread lebih rendah, dan hanya komisi $5 dibandingkan $7. Itu adalah penghematan nyata bagi setiap trader. Sekarang, mari kita kembali ke ulasan pasar. Mengenai pasangan euro-dolar, kemarin saya memberikan ide trading untuk kenaikan instrumen ini. Jujur saja, saya sendiri juga tidak pernah percaya pada siapapun. Euro naik dari impuls long yang sangat kuat yang terjadi di pasar Amerika tadi malam. Coba tebak, pada berita Amerika apa hal ini terjadi? Dan bagi yang paling sabar, atau bagi mereka yang tahu cara memasang order limit, mereka semua bisa melakukannya. Ada kesempatan untuk membeli atau membuka posisi dengan order limit. Dan seperti yang Anda lihat, sedikit sekali ya,
Saya bahkan akan berani bilang bahwa jumlahnya itu sangat-sangat sedikit sekali. Inilah istilah analitis resmi tentang pips, dalam bentuk kata yang diperkecil dan dipermanis untuk istilah pips. Dalam trading modern, instrumen CME melonjak sangat tajam saat terkena stop loss. Hanya dalam 130 pips saja sudah menghasilkan 400. 400. Tapi ini, seperti yang Anda paham kan? 3-4 banding 1. Dan mungkin saja, ini baru awal pergerakan, yang menurut pandangan saya yang sangat tidak kompeten, tentu saja, seharusnya menembus level 1. Semoga saja mencapai 14.384 dan menutup analog-analog yang merupakan instrumen asing. Sebenarnya, di depan kita ada kemungkinan hal ini tidak terjadi pada teman-teman. Itulah sebabnya saya selalu menetapkan hampir saja membuka beberapa target perdagangan, yaitu target 1 adalah 1:1, target 2 adalah target pertama, lalu pada penembusan impuls itu sendiri, dan target 3 adalah area konsolidasi. Sebenarnya, semua target tergantung pada tingkat ketahanan Anda, yang memang dimiliki oleh banyak trader, karena menahan profit itu sulit, sedangkan duduk dalam posisi floating loss itu mudah. Jadi, apa yang saya tunggu? Saya menunggu di 1.14384. Jika ada retracement yang bagus pada false breakout di sisi bawah, kita juga bisa memilih instrumen tersebut. Dengan cara kuno para trader yang sederhana seperti ini, Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap klien Instaforex secara otomatis menerima asuransi kerugian. Untuk setiap kompensasi $1, hanya diperlukan investasi $4 dari teman Anda. Cukup ajukan permintaan dan kerugian Anda akan diganti. Mari kita lanjutkan ulasannya. pasangan pound sterling dolar melesat dengan luar biasa. Benar-benar di luar dugaan. Jadi, di sini juga semuanya sederhana. Kita berhasil mempertahankan false breakout longnya bagus, dan hampir tidak ada retracement sama sekali. Instrumen ini bangkit dari abu. Setelah sebelumnya dijatuhkan, saya ingatkan lagi, oleh FOMC yang dingin pada tanggal 17 Juni. Di sini, instrumen ini semakin mendekat by the way, ke salah satu area false breakout short, dan dalam beberapa waktu ke depan. Di sini kita bisa mengharapkan adanya uji coba dan mungkin beberapa pergerakan korektif, yang mana bagi pound sterling hanya tersisa sekitar 500 poin lagi. Seperti yang Anda tahu, instrumen ini memang cukup cepat. Secara umum memang seperti itu. Kita sudah melesat sangat baik. Jika terus melaju sebelum data non-farm lalu dirilis, maka selesai sudah. Ini terlihat seperti penegangan sebelum berita, yang nantinya bisa memberikan koreksi yang bagus. Mengenai dolar Kanada, di sini jelas terlihat adanya tekanan. Tekanan ini terjadi pada level yang terendah akhir pekan lalu dan kembali terjadi pada level terendah minggu ini. Pelemahan dolar bisa saja menghantam tepat pada level mingguan ini. Ekstremumnya di sini, jadi Anda juga bisa tetap waspada. Tapi ingat, pada level X, level 142.400 dan 142.464 belum ditembus. Situasinya sangat aneh. Artinya, di atas punya area konsolidasi, tapi di bawah, pada candle mingguan, belum ada area konsolidasi. Tapi yang satu ini, tentu saja cukup mengkhawatirkan dari atas. Saya tidak tahu, mungkin tak terjangkau, memang sudah diatur begitu. Hati-hati, lelang di sini bisa menyingkirkan satu pihak. Tunggu saja siapa yang tumbang dulu, baru bertindak. Dengan Instaforex, Anda dapat melipat gandakan keuntungan Anda 3 kali lipat. Untuk setiap investasi $4 dari teman Anda otomatis mendapatkan tambahan $1 ke dalam keuntungan Anda tanpa syarat tambahan. Dolar yen. Akhirnya, Bank of Japan kehilangan kesabaran, memanfaatkan pelemahan lokal dolar, dan langsung menurunkan harga sebesar 1.500 poin. Sebenarnya, semua yang memasang grid untuk pergerakan naik di sini mendapatkan uang yang sangat banyak. Tapi secara keseluruhan, idenya ini sudah berhasil. Jadi, ada penarikan, penembusan, beberapa ekstrim kunci, dan Bank of Japan bereaksi sebisa mungkin. Sedangkan untuk trading yang benar-benar teknis dan rapi, saya belum melihat apa-apa di sini. Memang benar,
kemarin kita melihat adanya struktur 3 gelombang. Sama seperti euro-dolar, kita ambil posisi beli karena pelemahan dolar AS. Begitu juga pada dolar. Dan di sini harganya juga ikut turun. Jadi, ide pelemahan itu memang muncul kemarin, yaitu adanya impuls short pada semua instrumen. Impuls itu juga terjadi pada Bitcoin, emas, dan euro. Jadi, Anda tinggal memilih instrumen yang paling Anda sukai untuk diperdagangkan. Tidak perlu memperdagangkan semuanya sekaligus sejak lama. Mit ya, Anda bisa untung besar, tapi juga rugi banyak, sehingga deposit $3 Anda yang kritis itu bisa habis. Mungkin nanti deposit itu tidak akan bertahan. Secara umum, ide pelemahan di sini sudah terjadi dalam gelombang besar yang kuat. Bank sudah melakukan segala yang bisa dilakukan, mendorong kurs kembali ke bawah batas psikologis bagi banyak orang, yaitu ke bawah. Ini adalah high tahun 2024. Untuk apa sekarang buru-buru masuk ke sini? Saya sendiri belum melihat sesuatu yang menarik secara teknis. Biarkan instrumen ini terkonsolidasi dulu, baru nanti kita bisa memikirkan sesuatu bersama-sama. Kami juga memiliki penawaran hebat. Isi saldo akun Anda dan dapatkan bonus 30% yang dapat diperdagangkan. Berdaganglah dengan modal tambahan dan perluas peluang Anda bersama InstaForex. Mengenai minyak, situasinya sangat menarik. Minyak benar-benar jatuh ke jurang, dan itu terjadi dengan sangat lambat. Dengan langkah-langkah seperti itu, sekarang sudah $67 per barel untuk WI. Harga terus turun dan semakin mendekat. Bahkan sudah menutup gap minyak kuno antara Februari dan Maret. Dan sekarang benar-benar sudah mendekati level teknis yang rapi itu. Menurut saya, seharusnya sudah akan terjadi semacam klimaks. Artinya, mungkin hari ini saat non-farm payrolls, instrumen ini akan bergerak liar, dan banyak yang akan bertanya, minyak? Bagaimana minyak bisa bergerak saat non-farm payrolls? Dan itu sangat mungkin terjadi, teman-teman. Sayangnya, untuk saat ini minyak masih diperdagangkan dalam dolar. Dan di sini, harga-harganya juga tertulis dalam dolar. Jadi, jika dolar menguat, maka harga minyak juga akan bergerak, karena minyak dikutip dalam dolar. Dan kalian harus tahu hal ini, dan mewariskannya kepada keturunan kalian, bersama dengan utang kartu kredit dan hipotek. Sekarang, mengenai analisis. Jika kalian sudah melakukan tes, jangan lupa ambil hasilnya dari Inviter. Jika belum melakukan tes, pastikan tonton ulasan ini. Menurut saya, instrumen ini sedang mendekati puncak penurunan harganya. Menuju puncak karena tidak ada kabar baik. Maksud saya tentang minyak ya. Berita yang datang sebagian besar kurang baik. Artinya bisa dibilang ada tekanan dan AS, Iran, dan Israel masih terus berseteru. Dan dalam kaitan ini, saya menunggu adanya dorongan kuat ke bawah yang akan menjadi klimaksnya. Setelah pergerakan ini, akan terjadi koreksi naik. Selanjutnya. Dari sudut pandang teknis, kita seharusnya melakukan koreksi dari zona ini. Minimal ke level resistance teknis terdekat. Resistance teknis di level 80. Sekarang harganya 67. Cepat atau lambat, ini pasti terjadi. Gelombang ini bisa muncul, dan Anda mungkin melewatkan setidaknya setengah pergerakannya. Target dari 70 ke 80 itu $5, jadi carilah peluangnya. Pasang stop loss sekitar $1, ambil untung $5, dan jangan lupa like video ini. Namun, perlu syarat impuls atau klimaks dari penurunan harga. Ke bawahnya masih belum ada. Teman-teman, InstaForex menawarkan konsultasi gratis dengan konsultan trading pribadi. Ikuti tautan di deskripsi video, isi formulir permintaan panggilan balik, dan dapatkan akses ke penawaran eksklusif serta kondisi trading khusus. BRT Plus untuk trading bebas risiko. Itu saja. Trading bersama InstaForex, berlangganan channel ini, dan nantikan ulasan terbaru.